sudah disambut oleh sosok pocong yang sering diimpikan oleh Marno. Sosok pocong itu pun berdiri di bagian dalam goa, hanya diam dan melihat ke arah Jono, Marno, dan Mbah Biran. Selamat datang di channel Menjelang Senja. Kali ini saya akan membawakan thread horor yang dibagikan oleh akun @nugroagung di media sosial X-nya atau Twitter-nya, yang berjudul Pulung Gantung. Yang dimana kisah ini bisa dibilang mengerikan bahkan mencekam, karena kisah kali ini berkaitan dengan nyawa seseorang yang hampir saja melayang karena bisikan-bisikan gaib di kepalanya yang menyuruhnya untuk melakukan pulung gantung. Lalu bagaimanakah kisahnya? Inilah kisahnya. Kisah ini adalah ungkapan dari seseorang yang sebut saja namanya Jono, yang kala itu adiknya mengalami suatu bisikan kematian yang berkaitan dengan pulung gantung. Masih teringat jelas di dalam ingatan Jono beberapa hari sebelum adiknya melakukan tindakan pulung gantung. Dan adiknya ini sebut saja namanya Marno. Sudah beberapa hari ini terlihat murung dan banyak diam, tidak seperti biasanya. Hanya saja Marno pernah bercerita, beberapa hari ini dia bermimpi bertemu dengan sosok pocong di sebuah gua di dekat rumahnya. Dan mimpi itu terus berulang. Namun Jono yang mendengar cerita Marno mencoba menenangkan adiknya dan berusaha menghiburnya. Singkat cerita, 2 hari kemudian, Jono setiap malam sering memergoki adiknya bangun di tengah malam dan nampak bingung kala ditegur oleh Jono. Yang kemudian kala itu Marno buru-buru mengambil air minum lalu balik lagi ke kamarnya untuk tidur. Semenjak kejadian itu, Jono berusaha mencari tahu apa yang membuat adiknya jadi seperti orang aneh. Saat di kebun pun Marno lebih sering melamun, padahal waktu itu hasil kebun lagi bagus-bagusnya. Lalu ketika Jono bertemu dengan beberapa tetangganya, mereka bercerita sering melihat bola api melayang-layang di atas rumah Jono. Di situ Jono tak langsung percaya dengan apa yang diceritakan tetangganya itu. Kemudian Lastri, tetangganya Jono itu pun sampai bersaksi agar Jono percaya dengan apa yang dia lihat. Lastri juga bilang kepada Jono akan ada sesuatu yang terjadi kepada adiknya kalau bola api itu sampai jatuh ke rumah Jono. Setelah mendengar itu, Jono akhirnya pulang. Dan benar saja, ia memergoki Marno yang sedang berusaha mengakhiri hidupnya. Jono yang melihat itu pun langsung bergegas lari menangkap adiknya, yang hampir saja melakukan hal yang gila. Seketika itu Marno tersadar setelah diselamatkan oleh Jono. Kemudian Marno bercerita, banyak sekali bisikan-bisikan gaib yang datang kepadanya. Jono yang mendengar itu pun langsung bergidik ngeri dan ketakutan. Lalu Marno berkata bisikan itu adalah perintah untuk mengakhiri hidupnya, yang banyak orang bilang disebut pulung gantung pati ngendat. Jono yang mendengar itu langsung berkata, "Gendeng kowe Mar, kenapa kamu nekat melakukan hal itu?" Di situ Marno hanya diam, merasakan dadanya masih terasa sesak, karena beberapa menit yang lalu batas antara hidup dan matinya sangat terasa tipis. Setelah itu Marno tiba-tiba berdiri dan berjalan tanpa sepatah kata pun menuju ke arah kamarnya. Jono yang melihat itu sontak langsung mengikuti adiknya karena khawatir Marno berbuat nekat lagi untuk mengakhiri hidupnya. Sesampainya di dalam kamar, Marno terlihat terdiam di depan lemari yang usang. Lalu Marno pun membuka lemari dan mengeluarkan suatu benda yang dibungkus kain berwarna hijau gelap. Lalu Jono pun mendekat ke arah Marno, yang langsung memperlihatkan sebuah cincin dengan batu berwarna merah. Jono pun langsung berkata, "Opo meneh iki Mar?" Marno lalu menceritakan tentang benda itu yang ia temukan di tebing di dekat pantai. Dan setelah menemukan benda itu, malamnya pun Marno langsung bermimpi bertemu dengan sosok yang menjanjikannya akan memberi kekayaan kepadanya.
Dan setelah bermimpi seperti itu, Marno pun sepakat untuk menyimpan dan memberi makan benda yang ia temukan itu. Namun bukannya merawat dan memberi makan, Marno malah lupa memberi makan benda tersebut. Lalu Jono bertanya, "Mar, memangnya mau dikasih makan apa?" "Getih mas, nyawa bocah neng ora wong wedok." Yang artinya darah mas, nyawa anak kecil atau perempuan. Jono yang mendengar itu pun sontak terkaget dan langsung membawa Marno ke tempat orang pintar, yaitu Mbah Biran. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di rumah Mbah Biran. Lalu di sana Jono menceritakan apa yang dialami oleh Marno. Mendengar cerita Jono, Mbah Biran sampai geleng-geleng kepala. Kenapa Marno mau menjalin kesepakatan dengan Demit? Lalu Mbah Biran bilang, Demit itu bernama Banaspati, sosok yang kerap dikaitkan dengan pulung gantung, yang mengancam nyawa seseorang. Marno, kamu itu cuma akan dijadikan awalan saja, yang sampai akhirnya wabah pulung gantung itu menyebar di desa ini, ucap Mbah Biran kepada Marno dan Jono. Dan ini semua hanyalah jebakan untuk memulai sebuah wabah kematian. Di situ Jono dan Marno pun hanya mengangguk saja. Dan Mbah Biran mewanti-wanti, jangan main-main sama pulung gantung. Gak diundang saja mereka bisa datang. Sembari Mbah Biran menatap tajam ke arah Marno. Lalu Jono bertanya, "Ngapunten Mbah, awal mula adanya pulung gantung seperti apa Mbah?" Mbah Biran kemudian menceritakan jika pulung gantung konon bermula dari orang-orang kerajaan, yang dimana dulu ada seorang raja melarikan diri ke daerah selatan Pulau Jawa bersama pengikutnya. Namun kemudian raja itu berhasil moksa dan meninggalkan pengikutnya. Tapi berbeda dengan pengikutnya yang tidak memiliki kesaktian. Mereka yang bingung karena rajanya telah hilang, lalu para pengikutnya itu pun memutuskan untuk mengakhiri hidup. Yang kemudian Tuhan menolak arwah para pasukan yang telah mengakhiri hidup dan mengubah mereka menjadi pulung gantung, yaitu sosok jin atau demit yang terus mencari korban lain untuk menjadi seperti mereka. Lalu bisikan-bisikan gaib yang didengar Marno adalah cara untuk membuat orang-orang terjerumus pada kematian. Para pasukan yang meninggal juga bukan serta-merta orang biasa. Mereka memiliki ageman-ageman yang dibawanya, yaitu suatu energi yang kemudian membuat arwahnya berubah menjadi sosok jahat yang haus dengan nyawa manusia. Lalu kemudian Mbah Biran memerintahkan Jono dan Marno untuk melakukan ritual larung ageman, yaitu membuang benda yang ditemukan Marno kembali pada tempat di mana benda itu ditemukan. Marno dan Jono pun kemudian menunjukkan di mana benda itu ditemukan. Singkat cerita, mereka bertiga pun pergi ke sebuah gua besar yang berada di dekat pantai. Di situ mereka bertiga harus melewati batuan karang. Tempat ini seperti tak terlihat karena tertutup batuan besar. Namun setelah melewati pinggiran batu, pintu goa pun bisa terlihat. Setelah mereka masuk ke mulut goa, ternyata di sana mereka sudah disambut oleh sosok pocong yang sering diimpikan oleh Marno. Sosok pocong itu pun berdiri di bagian dalam goa, hanya diam dan melihat ke arah Jono, Marno, dan Mbah Biran. Singkatnya, setelah melakukan larungan ageman selesai di goa itu, Mbah Biran mengajak Jono dan Marno pulang ke rumah mereka. Sesampainya di rumah Jono, Mbah Biran lalu memagari rumah Jono dan Marno. Di setiap sudut rumah dipasangi bambu kuning, yang tujuannya untuk menahan kekuatan jahat masuk dan menyerang kepada Marno ataupun Jono, dan mencegah bisikan-bisikan gaib yang entah kapan akan datang lagi. Dengan pemasangan pagar gaib ini, semua proses sudah selesai. Mbah Biran mengatakan pada Jono dan Marno agar terus berdoa, mendekatkan diri pada Sang Ilahi, dan jangan sesekali percaya kepada bisikan iblis yang dapat menyesatkan, apalagi sampai menjalin sebuah kesepakatan dengannya. Dan apa yang dilakukan Marno sudah benar.
untuk tidak mengikuti bujuk rayu iblis yang hampir saja membuat nyawanya melayang karena terkena bisikan pulung gantung. Di situ Marno bersyukur masih diberi kesempatan hidup. Jikalau saat itu Jono terlambat sedikit saja, mungkin Jono tidak akan melihat adiknya lagi yang sudah menjadi korban pulung gantung Pati Ngendat, mati di dalam keadaan tergantung. Lalu kasus pulung gantung sendiri masih menjadi cerita yang dipercaya hingga saat ini. Dan beberapa orang yang berada di daerah Gunung Kidul tak sedikit yang mengaminkan fenomena yang mengakhiri hidup karena pulung gantung. Dan dalam bahasa Jawa sendiri, pulung itu adalah anjuran atau perintah, sedangkan gantung berarti menggantung, yang artinya menyudahi hidup dengan cara menggantungkan diri hingga korban kehabisan napas. Nah, itulah kisah tentang pulung gantung yang hampir saja merenggut nyawa Marno, yang untungnya kakaknya Jono bisa menyelamatkan Marno hingga Marno terbebas dari jerat pulung gantung. Lalu apa tanggapan kalian tentang kisah ini? Coba komen di bawah. Dan akhir kata, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tombol like-nya dan subscribe untuk berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya.